Untuk resep puding menteganya, silakan screenshot di sini ya, atau boleh juga dicek di kolom deskripsi. Langkah pertama, aku akan campurkan margarin dan butter yang sudah dilelehkan dengan sedikit vanili bubuk, ini kira-kira 1/4 sendok teh. Kuning telur, ini aku aduk atau kocok seperti ini sampai tercampur rata. Aku masukkan juga kental manisnya. Kocok lagi sampai benar-benar tercampur rata ya. Kalau sudah, ini aku sisihkan dulu. Siapkan panci, masukkan gula pasir, agar-agar bubuk. Ini aku aduk dulu. Selanjutnya, tambahkan air. Aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah, ini akan aku rebus. Kita hidupkan kompor dengan api sedang sambil diaduk. Sampai mendidih seperti ini, lalu kompornya dikecilkan. Ini akan kita campur. Cara mencampurnya seperti ini ya. Selanjutnya, ini kita rebus lagi sampai mendidih sambil diaduk ya. Aku tambahkan pewarna kuning secukupnya aja supaya warnanya lebih cantik. Lalu aku aduk. Nah, ini kita rebus lagi sampai mendidih sambil terus diaduk ya, supaya nanti nggak pecah dan nggak melodos juga. Kalau sudah mendidih, kompornya bisa kita matikan dan diaduk dulu untuk mengurangi uap panasnya. Lalu ini aku takar. Siapkan loyang ukuran 21 x 10 cm yang aku beri air matang supaya nanti mudah ya kita mengeluarkannya. Kemudian ini aku masukkan agar-agarnya kita bagi dua sama rata. Karena ini 900 ml, jadi kira-kira 450 ml ya. Lalu ini aku bekukan hingga benar-benar set. Selanjutnya untuk bahan puding lumut gula merahnya silahkan screenshot di sini ya. Langkah pertama, ini telurnya akan aku kocok dulu sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, ini aku sisihkan dulu, lalu siapkan panci, masukkan gula aren, garam, dan sedikit air, sedikit aja ya, ini yang penting untuk melarutkan gula. Lalu aku rebus sambil aku tekan-tekan supaya lebih cepat larut gulanya. Kalau gulanya sudah larut, walaupun nggak mendidih, nggak apa-apa ya, langsung aja nih aku angkat, kemudian disaring. Sekarang masukkan agar-agarnya ke dalam panci gula pasir. Ini aku aduk dulu supaya mudah larutnya, kemudian masukkan sisa air. Masukkan santan instan. Telur, ini aku kocok lagi ya, kemudian dimasukkan. Aku aduk hingga tercampur rata.
Selanjutnya ini air gula merah yang sudah disaring ya, ini aku masukkan dan kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, ini kompornya bisa kita hidupkan ya, kita rebus dengan api sedang. Untuk mendapatkan lumut yang agak besar-besar, ini nggak terlalu diaduk ya, jadi boleh sesuaikan dengan selera. Kalau kalian ingin lumut yang kecil-kecil, diaduk terus boleh. Tapi karena aku ingin lumutnya lebih terlihat, jadi ini aku biarkan dulu sampai mendidih, sampai lumutnya keluar. Nah, seperti ini sudah mulai keluar ya lumutnya. Ini sudah mendidih dan lumutnya sudah keluar. Kompornya bisa dikecilkan aja, dikecilkan banget. Yang penting dia tetap hangat ya. Untuk puding lapis coklatnya, silakan screenshot di sini ya. Sekarang ini semua bahan akan aku jadikan satu. Selanjutnya, ini kalau sudah rata akan aku masak. Hidupkan kompor dengan api sedang sambil diaduk ya sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Aku sisihkan dulu ya. Puding lapis menteganya sudah benar-benar set, jadi biasanya kalau kita buat puding lapis tuh nunggu dia terbentuk lapisan ya, tapi belum terlalu set. Jadi kalau aku ini udah benar-benar set, sudah beku. Nah, baru kita tusuk-tusuk pakai garpu seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti uap panasnya masuk ya ke dalam lapisan bawahnya. Selanjutnya, ini aku ambil puding lumutnya sebanyak 100 ml. Puding lumutnya ini dalam keadaan sangat panas ya, masih beruap seperti ini. Nah, ini aku masukkan 100 ml. Lalu kalau sudah, ini kita tunggu hingga benar-benar set lagi ya. Setelah puding lumutnya sudah set seperti ini, sama seperti tadi, kita tusuk. Lalu ini aku lapis dengan puding coklat, kita ambil tipis-tipis aja ya. Sama puding lapis coklatnya juga dalam keadaan panas. Setelah puding lapis coklatnya sudah set, kita lakukan lagi seperti tadi, kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Kemudian kita ambil adonan puding coklatnya 100 ml dalam keadaan panas seperti ini. Kemudian kita tunggu lagi hingga set. Supaya cepat boleh menggunakan kipas seperti ini. Jadi nanti kalau sudah uap panasnya sudah berkurang, masukkan ke kulkas sebentar ya supaya cepat kita ngelapisnya. Nah, ini sudah set, lakukan lagi ya seperti tadi. Ini sudah lapisan yang terakhir, aku masukkan. Kita rata-ratakan. Ini kita tunggu hingga benar-benar set ya.
Puding lapis yang keduanya ini sudah mulai beku ya, jadi aku panaskan lagi di atas kompor sampai panas dan mendidih sedikit aja deh, nggak perlu mendidih banget, yang penting dia panas seperti ini. Sudah bisa kita matikan lagi ya kompornya. Ini sudah set, sama seperti tadi kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Lalu aku langsung aja tuangkan, karena puding bawahnya sudah set jadi bisa langsung dimasukkan ya. Biasanya kan kalau puding lapisnya itu bawahnya belum terlalu set, kita harus pelan-pelan memasukkannya. Kalau ini enggak, langsung aja bisa kita masukkan. Kalau sudah, ini kita biarkan hingga beku ya. Setelah pudingnya beku, ini aku buatnya malam, aku keluarkan pagi, jadi emang benar-benar sudah set ya. Akan segera aku keluarkan. Ini aku congkel sedikit seperti ini. Lalu supaya mudah, aku selipkan tusuk gigi di bagian ujungnya. Selanjutnya kita keluarkan. Nah, mudah sekali ya mengeluarkannya. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera bunda di rumah aja ya. Gimana, bisa kan? Bahan puding menteganya, siapkan margarin 100 gram yang sudah aku lelehkan ya. Kental manis 185 gram atau setengah kaleng, kuning telur 3 butir, vanili bubuk nanti pakai 1/4 sendok teh aja, air 650 ml, gula pasir 100 gram, agar-agar bubuk 1 bungkus ya. Langsung aja kuning telurnya aku masukkan ke wadah yang lebih besar. Kita tambahkan vanili bubuk kira-kira 1/4 sendok teh aja. Ini aku kocok lepas. Tambahkan margarin. Untuk margarinnya ini boleh ya diganti butter, atau kalau mau di mix butter campur margarin juga nggak apa-apa, sesuai stok bunda di rumah aja. Selanjutnya ini aku tambahkan kental manis. Kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan agar-agar bubuk, gula pasir. Ini kita aduk dulu supaya nggak susah kita melarutkan dengan airnya. Ini tambahkan air. Aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita masak sampai mendidih ya, sambil diaduk sesekali. Nah, seperti ini sudah mendidih. Sekarang akan aku campurkan. Caranya seperti ini. Kita aduknya perlahan ya. Lalu kita masukkan sambil diaduk. Kalau sudah, ini kita masak ya sampai mendidih dengan api sedang. Sambil terus diaduk supaya nggak melodos dan nggak pecah juga ya. Nah, seperti ini sudah mendidih. Matikan kompornya ya. Selanjutnya aku sudah siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm. Kemudian agar-agarnya aku masukkan ke gelas takar ya, supaya kita tahu berapa banyak. Nah, ini 1 liter. Kita masukkan, kita bagi dua ya sama rata, jangan lupa diaduk dulu.
Ini loyangnya juga sudah aku basahin dengan air matang supaya nanti nggak susah ya keluarnya. Kita bagi dua sama rata. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita biarkan dulu hingga benar-benar set ya. Bahan untuk puding lumut pandanya, siapkan santan 400 ml, garam 1/4 sendok teh, gula pasir 135 gram, telur 2 butir, jus pandan 200 ml, agar-agar tanpa rasa 1 bungkus ya. Pertama, ini telurnya aku kocok lepas dulu. Kalau sudah, kita sisihkan. Siapkan panci, masukkan agar-agar bubuk, gula pasir. Ini aku aduk dulu, garamnya juga kita masukkan ya. Kita aduk. Selanjutnya tambahkan santan. Santannya ini aku santan instan 200 ml yang aku tambah air ya. Kalau mau pakai santan dari kelapa juga nggak apa-apa, dari 1 butir kelapa. Dan aku masukkan juga jus pandannya, ini dari 10 lembar daun pandan dan 10 lembar daun suji ya. Tambahkan pewarna makanan kalau dirasa kurang hijau, tapi sesuai selera aja. Supaya cantik, ini aku tambahkan pewarna coklat juga, sedikit aja. Lalu kita aduk lagi hingga tercampur rata ya. Terakhir aku masukkan telur, ini aku kocok lagi. Aduk-aduk hingga tercampur rata ya. Selanjutnya ini kita masak. Ini aku aduk dulu ya. Pertama kita aduk dulu. Selanjutnya kita biarkan hingga lumutnya keluar. Jadi kalau teman-teman mau lumutnya kecil-kecil boleh diaduk terus, tapi kalau mau lumutnya besar dibiarkan dulu ya sampai lumutnya keluar. Nah, ini lumutnya sudah mulai keluar, kita biarkan dulu. Nah, seperti ini baru kita aduk ya. Nah, ini lumutnya cantik banget. Kalau sudah, ini kita kecilkan, kecil banget, jangan dimatiin ya, tetap kecil supaya tetap panas. Selanjutnya siapkan 1 sendok gula pasir, 1 sendok coklat bubuk, 1 sendok agar-agar bubuk atau 3/4 bungkus ya. Ini kita aduk. Sekarang kita akan buat puding lapis coklatnya ya. Tambahkan air 350 ml, aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah, ini dimasak sambil diaduk sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Kompornya bisa kita kecilkan ya, sama kecil aja, jangan dimatiin supaya tetap panas. Nah, ini sudah set seperti ini. Kita tusuk-tusuk, tujuannya supaya merekat kuat ya antar lapisan, jadi uap panasnya masuk ke dalam agar-agar yang di bawahnya. Ini kita tusuk-tusuk sampai rata, lalu tambahkan puding coklatnya. Puding coklatnya dalam keadaan panas ya, panas banget. Itu tipsnya supaya nggak lepas lapisannya ya. Ini aku kasih 2 sendok sayur kecil aja seperti ini. Nah, seperti ini. Supaya cepat, aku angin-anginkan pakai kipas. Tapi kalau teman-teman nggak punya, boleh juga ya pakai buku. Nanti kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan ke dalam kulkas sebentar aja. Lalu, agar-agar yang di panci ini, kita taruh lagi ya di atas kompor dengan api kecil. Ini sudah set, seperti tadi. Kita tusuk-tusuk pakai garpu. Rata ya di bagian tengah, pinggir semuanya kita tusuk supaya nanti nggak mudah lepas lapisannya. Lalu supaya lapisannya sama, ini aku timbang. Lalu aku tambahkan
puding lumut pandanya ini kira-kira 125 sampai 130 gram. Kita rata-ratakan ya. Puding lumut pandanya dalam keadaan sangat panas ya teman-teman, supaya nggak mudah lepas. Nah ini kita biarkan set. Supaya cepat, aku hilangkan dulu uap panasnya menggunakan kipas. Nanti kalau sudah nggak ada asapnya lagi, kita masukkan ke dalam kulkas ya, sebentar aja sampai set. Dan agar-agar yang di dalam panci kita taruh lagi ya di atas kompor dengan api kecil aja. Selanjutnya lakukan ya seperti ini. Kalau sudah set ditusuk-tusuk, lalu dilapisi lagi dengan agar-agar selanjutnya. Agar-agarnya harus dalam keadaan sangat panas ya. Dan seperti itu lakukan hingga selesai. Ini lapisan hijaunya sudah yang terakhir. Aku timbang lagi, tapi kalau nggak mau ditimbang juga nggak apa-apa karena memang sudah pas. Itu ada sekitar 150 gram. Kita semuakan aja, sayang ya kalau dibuang. Seperti biasa ini kita biarkan dulu hingga benar-benar set. Nah ini sudah set. Kita tusuk-tusuk. Lalu kita lapisi lagi dengan adonan coklatnya yang terakhir. Ini puding lumut menteganya yang kedua sudah beku ya, kita masukkan ke dalam panci, kita masak hingga mendidih lagi. Kalau sudah, kita tuangkan pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini biarkan hingga benar-benar beku. Setelah beku, lebih kurang 3 jam ya, kita biarkan di suhu ruang. Sekarang akan aku keluarkan. Terlebih dahulu ini aku sisir dan kita beri tusuk gigi supaya mudah. Lalu kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Lalu ini aku potong menjadi 2 bagian. Selanjutnya dipotong-potong. Untuk ketebalannya sesuai selera aja ya. Nah seperti itu cara bikinnya, gimana, mudah kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.